Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Biarpun salam olahraga. Jaya. Sepak bola bukan sekedar 90 menit di lapangan hijau, tetapi sepak bola adalah cerminan dari strategi dan integritas dan terkadang manajemen yang dipertanyakan. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial tentunya yang nanti akan kita bahas kemajuan sepak bola di Lampung Utara. Beliau adalah Ketua PSSI Lampung Utara dan beliau juga Komandan Kima Lampung, yakni Letnan Kolonel Marinir Herman Sobli. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Bung. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Fit. Alhamdulillah. Bung, saya panggil Bung ini ya. Kita hari ini akan membahas terkait dengan kemajuan PSSI di Lampung Utara, Bung. Sebagai pengawal sepak bola di Lampung Utara, bisa dijelaskan, Bung, prestasi-prestasi yang sudah diraih selama kepemimpinan Bung Herman menjadi Ketua PSSI Lampung Utara, Bung? Gini, Bung, kalau bicara masalah prestasi, kita back ke belakang dulu. Oke, boleh. Awal mulanya saya menjadi Ketua PSSI itu di tahun 2023. Tahun 2023. 1 tahun saya di sini. Dan sekarang saya sudah jalan 5 tahun di sini. Dan Iya. masa pemimpinan saya sudah jalan 3 tahun di PSSI. Artinya tahun depan itu sudah selesai ya. Tapi kalau bicara prestasi yang sudah kita terima, sudah kita lakukan, itu sekitar ada 6 yang sudah kita, malah kita sudah sampai ke tingkat nasional. Prestasi ini, prestasi PSSI Lampung Utara ini? Iya, udah sampai tingkat nasional. Kita bisa ngelawan Persebaya, Persija Junior, usia 13. Itu menang kita? Kita waktu itu kita juara di sekitar peringkat 8 kita. Peringkat 8. Karena kita memang kalah lah. Kalau mereka kan akademi, kalau kita kan anak-anak kita kan anak-anak petani semua, petarung. Iya. Jadi wajar lah kita kalah. Mereka kan tiap hari latihan sekolah. Kalau anak-anak kita merupakan suatu kebanggaan bisa bertarung dengan mereka gitu. Oh, suatu kebanggaan dan pengalaman yang besar bagi mereka. Dan itu akan, dengan mereka punya pengalaman seperti itu akan menjadi motivasi ke merekanya bahwa saya bisa melawan mereka yang sekolah akademi, bahwa saya sejajar dengan mereka. Itu yang paling utamanya. Moral mereka akan naik dan itu akan menjadi barometer untuk yang lain-lain. Oh, yang di bawahnya umurnya kakak saya bisa, saya harus bisa juga. Gitu. Bung, tadi sempat ingin ngebahas kepemimpinan PSSI sebelumnya. Bisa dijelaskan, Bung, prestasi-prestasi sebelumnya? Kalau prestasi yang lebih dulu sebenarnya luar biasa, bagus sekali. Kita ini dulu itu pernah menjadi gudang pemain Lampung. Jadi kalau porprov ataupun event-event tingkat provinsi, pemain kita ini diambil oleh kabupaten lain. Pencetak atlet-atlet sepak bola berarti. Betul. Dan buktinya apa? Kita punya main liga seperti contoh salah satunya Mulyani itu di Persikabo. Itu lahir di sini. Banyak pemain-pemain hebat dari yang keluar dalam putaran zaman dulu. Itu luar biasa kita. Dan kita pernah juara porprov juga zaman sebelum saya ini. Hebat. Luar biasa. Dan itulah yang mau kita tuju lagi. Jadi ke depan kita akan berupaya untuk mendulang kesuksesan seperti tahun-tahun sebelumnya? Betul. Salah satu yang harus kita benahi itu pembinaan usia dini. Itu yang sangat penting. Generasi kita terputus. Persilu, yang Lampung Utara ada Persilu, Persatuan Sepak Bola Lampung Utara, itu terputus generasinya. Zaman dulu hebat-hebat, tapi 10 tahun terakhir ini terputus generasinya. Iya. Nah, itulah kita mau bangkitkan lagi, kita didik lagi yang anak-anak usia dini ini, sehingga nanti akan menjadi pondasi Lampung Utara ke depan. Bung Herman, kembali ya, kita bahas terkait dengan usia dini tadi. Bisa kita jelaskan di sini sejak usia berapa anak didik kita mulai dari latihan dasar,
sampai mereka menguasai teknik sepak bola itu sendiri itu dari usia ke berapa? Jadi begini, dengan adanya kemajuan itu anak usia dini bukan hanya dari saya. Jadi progresnya itu kita adakan turnamen usia dini, akhirnya SSB sekolah sepak bola itu dia akan mengumpulkan anak-anak di sekitar di kecamatannya, di desanya untuk mengikuti turnamen Bupati Cup itu. Nah dengan begitu artinya mereka secara tidak langsung mereka akan latihan untuk menghadapi karena membawa nama klubnya. Nah dengan itu akhirnya dengan adanya mereka bergiat untuk berlatih mulai dari anak 10 tahun malah ada 8 tahun, 10 tahun sampai 17. Itu nanti kita tiap tahun kita adakan turnamen Bupati Cup usia 13, 15, 17. Dari situlah dengan kita adakan turnamen itu mereka akan menunjukkan, mereka akan terbiasa. Berarti dari usia 10 tahun 10 sampai ke atas. Ke atas. Malah ada yang 8 tahun udah bisa. 8 tahun kita didik. Luar biasa berarti ya PSSI Lampung Utara. Nah selama ini Bang, selama kita mendidik mereka, ada kendala-kendala yang terjadi pada saat kita melakukan pendidikan terhadap mereka itu seperti apa misalnya gitu? Kendala-kendala yang kita hadapin itu sebenarnya di SSB ya kendalanya itu. Kendala itu mungkin support dari orang tua karena Kurangnya support dari orang tua? bukan masalah itu, bukan masalah kurangnya, tapi kan kemampuan. Oh. Karena kita ini kan Lampung Utara ini kan kebanyakan petani. Jadi kadang-kadang mereka kesulitan untuk membeli sepatu bukan sulit. Beli sepatu. Kemudian kalau ikut turnamen, bukan masalah orang tuanya tidak mau dukung tapi kemampuan. Jadi ada anak bagus ini tapi dia anak yatim piatu. Akhirnya kita tahu ya kita support. Kita kalau tidak bisa support kita bikin siswi silang. Jadi biar karena di SSB itu dia tidak ada anggarannya. Mereka SSB itu dia anggaran itu ya dari orang tua murid itu untuk mereka berjalan melaksanakan latihan itu. Jadi kita turut untuk ya katakanlah kita membiayai gitu ya apapun kebutuhan mereka seperti seragam, sepatu dan lain sebagainya. Betul, gitu. betul. Itu dari orang tua semua. Dan saya ini sebagai ketua PSSI hanya mengadakan turnamen untuk wadah mereka menunjukkan apa yang sudah mereka latih selama ini. Termasuk menyampaikan hobi mereka gitu kan ya dengan fasilitas yang ada, yang fasilitas yang terbatas tentunya gitu kan. Ya. Yang paling utama itu seperti ini, dengan adanya mereka terjun atau berlatih sepak bola, itu akan mengurangi mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif. Contoh sekarang kan kita kan main HP itu, main game. Itu kan berkurang mereka. Mengurangi gadget. Kemudian mungkin nanti saling bully. Nah dengan mereka berinteraksi di sepak bola itu, mereka akan tahu bagaimana kita bersosialisasi dengan orang. Jadi mereka ada tenggang rasanya, ada jiwa kompaknya di situ. Bung, dalam menentukan bibit-bibit pesepak bola kita ini tentunya kita melalui seleksi. Nah, seleksinya itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan, Bung? Kalau seleksi itu begini, seperti saya bilang tadi, kita ini kan tiap tahun mengadakan turnamen usia dini, usia 13, 15, 17, Bupati Cup. Nah, disitulah kita akan menjaring. Kita akan bentuk tim talent scouting, perhatikan per gamenya itu ada pemain kita catat. Ada pemain bagus kita catat. Nah, setelah turnamen selesai, kita kan berikutnya menghadapi turnamen tingkat provinsi. Untuk penilaiannya sendiri seperti apa? Banyak dari skillnya, dari kerjasama kolektivitasnya, dari banyak faktor. Terutamanya mentalnya dulu. Kelihatan anak itu kalau dia tidak bernyali. Nah, setelah terkumpul kita punya data, di saat kita menghadapi turnamen tingkat provinsi, kita akan panggil anak-anak ini, kita jaring lagi. Kita kumpulkan selama seminggu atau 2 minggu, kita jaring lagi mana kita pilih yang terbaik. Terbentuklah, misal kita panggil 60 orang, kita akan pilih 23 orang itu. 23 orang? Iya, di tiap posisinya itu. Bang, sebentar lagi ini kan kita akan menghadapi Porprov, Bang. Pekan Olahraga Provinsi. Nah, sejauh ini apakah persiapan kita sudah matang atau seperti apa, Bang? Untuk persiapan Porprov ya, Bung ya. Siap. Kita sekitar 3 bulan yang lalu
pernah Pemda, saya sangat bersyukur dengan Pemda yang saat ini sangat membantu, sangat support ke olahraga. Dan KONI, kita terakhir itu kita mengadakan Pekan Olahraga Kabupaten, Porkap. Porkap. Ya, Porkap itulah. Dari Porkap itu saya sampaikan, kita sudah bentuk tim talent scouting, kita mengadakan Porkap antar kecamatan. Kita sudah catat nama-nama pemain yang bagus-bagus di tiap kecamatan tersebut. Nah, itulah nantilah akan menjadi tulang punggung Lampung Utara. Sudah kita kantongi nama-nama. Nama-namanya, tinggal kita panggil. Jadi udah siap lah kita. Tinggal kita menunggu instruksi dari KONI kapan kita mulai trainingnya. Ya, untuk target kita sendiri di Porprov? Jelas kalau saya target final. Masalah final. Final. Masuk final. Target kita. Optimis saya. Dan kita tidak akan memakai pemain dari luar. Kita akan pemain murni dari Lampung Utara. Sendiri. Luar Kita biasa, Kon. Luar biasa. Putra daerah. Biar mereka merasa bangga sama Lampung Utara. Berarti kita ingin mengulang kejayaan seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya? Itu yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita. Menjadi pabrik pemain lagi. Karena memang Lampung Utara ini dari zaman dahulu kala memang pencetak atlet-atlet sepak bola tentunya kan. Betul. Persilu itu sudah terkenal di Lampung. Benar. Orang kalau nyebut Persilu apa yang ada? Keras, tapi terukur. Itu Persilu. Luar biasa. Bung Herman ya, menurut Bung Herman ya, lawan terberat kita ini karena kan di Porprov ini kan pekan olahraga provinsi yang tentunya 15 kabupaten kota akan hadir bertarung di sepak bola ini, di rumput hijau ini. Menurut Bung Herman sendiri yang paling diwaspadai ini dari kabupaten mana? Kalau saya berpatokan dari kita ngikutin Piala Suratin di tingkat provinsi. Mulai dari tahun 2002 sampai 2025 terakhir kemarin. Saya ada 3 kabupaten yang saya waspadai. 3 kabupaten? Ya, yang pertama itu Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur. Kemudian Lampung Tengah. Terakhir Kabupaten Kota Metro. Metro. Wah, 3 itu luar biasa. Luar biasa. Iya, itu. Jadi memang perlawanannya memang luar biasa sengit gitu. Iya, kalau bisa mereka kan saling bantai di semifinal atau. Tapi kita sudah punya strategi tentunya kan? Sudah pasti, Bos. Iya kan? Pelatih-pelatih kita hebat, sudah punya pengalaman Porprov berkali-kali pelatih-pelatih kita. Lampung Utara ini hebat-hebat. Kita punya wasit tuh hebat-hebat. Kita punya pelatih itu lisensi semua. Artinya kita sudah menyiapkan segala sesuatunya dari ofisial, dari pelatih dan lain sebagainya kita sudah siap semua berarti. Jelas kita siap. Termasuk akomodasi lah tentunya kan. Nah, pasti itu akomodasi harus itu. Kalau tidak ada, tidak bisa gerak kita. Ya, selanjutnya ini, Bung, apakah ada pemain-pemain kita yang paling menonjol gitu? Seperti apa sih, Bung? Yang harus kita tekankan kepada atlet kita ini, pemainnya seperti apa gitu? Kalau masalah pemain, saya rasa yang kita miliki sekarang itu sudah komplit. Karena kalau berdasarkan usia terakhir kemarin kita ikut ini Suratin, itu usia 17 kita masing-masing posisi kita sudah punya pelapisnya. Itu yang paling penting. Satu tim itu dia di samping dia punya 11 pemain di lapangan, dia harus punya pelapis yang setara. Oh begitu. Jadi apa yang terjadi, permain kita tidak goyah, tidak berubah. Makanya itu penting. Jadi satu posisi minimal kita punya 2 pemain. Dalam satu posisi, posisi. Striker gitu. Ya. Striker kita punya 2. Harus punya 2. Dan itu kalau bisa setara. Nah itu yang awal-awal saya menjadi ketua PSSI kita nggak punya itu. Kita banyak bolongnya kita. Dan semua sudah kita persiapkan secara matang tentunya kan? Betul, makanya kita ini tidak, istilah begini, tidak akan ada prestasi tanpa pembinaan. Betul sekali. Pembinaan apa itu usia dini itu? Tidak, kita tidak akan bisa bicara banyak, udah terbukti. Kita lalai selama ini di pembinaan, akhirnya apa? Terputus generasi Persilu. Nah itulah kita bangkitkan lagi, kita didik lagi usia dini, biar bangkit lagi sepak bola. Besar nama Lampung Utara dulu di sepak bola itu. Persilu itu, kalau orang dengar lawan Persilu, udah mikir.
Lalu lawannya Persilu. Nah, kemudian untuk official nih, official kita ini tentunya kan lumayan banyak lah ya. Kita katakan banyak lah karena kita ngebawa kabupaten nih. Harapan kita untuk official kita sendiri dan Provinsi Lampung ya, tentu Lampung menjadi tuan rumah Porprov 2026 ini, harapan kita seperti apa sih? Kalau masalah ofisial, kita akan tunjuk orang-orang yang profesional di bidangnya. Jadi Yang memang sudah membidangi sepak bola. ya, membidangi. Dia misal pelatih kepala, pelatih kiper kita harus tunjuk betul-betul orang yang bisa menularkan ilmunya ke anak-anak ini. Berarti Bukan- masing-masing pemain ini sudah ada pelatihnya, begitu? Betul. Penjaga gawang sudah ada pelatihnya, Ada. striker pelatihnya. Ada. Dan pelatih utama itu dia yang bagian untuk kolektivitas, taktikal. Gitu. Jadi bisa aja nanti tersendiri mereka latihannya untuk kiper. Nah, untuk saat ini yang dibutuhkan itu seperti apa sih? Yang pertama itu yang dibutuhkan itu jelas sekali itu anggaran. Saya jujur. Siap. Tanpa anggaran kita nggak bisa gerak itu. Iya. Dan itu anggaran dari KONI tiap tahun nanti sebentar lagi turun. Tapi memang tiap tahun ada anggaran tuh kan untuk pembinaan, untuk Kalau dari KONI tiap tahun kita terima. untuk event-event besar juga sudah memang sudah ada anggaran. Iya, tiap tahun kita terima anggaran hibah dari Pemda melalui KONI. Tiap tahun kita terima itu. Itulah yang kita gunakan selama ini. Walaupun dia terbatas, tapi kita maksimalkan. Walaupun dia dengan keterbatasan, tetap kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Luar biasa. Nomor dikit nggak masalah. Luar biasa. Bung Herman, untuk tuan rumah sendiri, itu harapan kita seperti apa sih, Bung? Untuk menghindari adanya bentrok fisik, supporter, maupun pemainnya itu sendiri? Kalau untuk masalah tuan rumah, karena kita ini bicara sepak bola, jadi saya bicaranya untuk sepak bola saja. Jadi harapan saya untuk tuan rumah sekaligus panitia itu yang pertama itu menunjuk wasit itu yang adil. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya? Wasit Karena kalau, adil. Iya, kalau wasitnya ada kesalahan tanpa dia sadar atau dia sadar, itu akan memicu keributan. Ya, itu fatal. Salah satu faktor utama pemicu keributan adalah itu. Iya, betul. Ataupun sengaja atau sengaja. Karena wasit kan manusia. Jadi kadang-kadang bikin salah. Nah, itulah kadang-kadang menjadi pemicu keributan. Itu yang pertama, masalah wasit. Kemudian yang kedua untuk fasilitas. Fasilitas itu kalau bisa ya lapangan itu bagus, merata. Jadi bola itu bisa mengalir. Nah, itu luar biasa itu. Jadi anak-anak ini potensinya itu kemampuan bisa keluar maksimal dengan bermain di tempat yang lapangan yang bagus. Dan intinya saya minta ke panitia itu profesionalisme aja, sesuai dengan bidangnya. Tidak jangan Tidak berpihak lah. tidak berpihak. Termasuk ke tim mereka sendiri. Jadi tuan rumah itu berat. Kamu jawab. Nah, kembali lagi nih, Bung. Untuk persiapan kita ini tentunya kan kita mesti harus memakai fasilitas yang memadai. Nah, untuk sementara ini kita pusat pelatihan kita sendiri itu kita tempatkan di mana? Sejak saya jadi ketua PSSI tahun 2023, saya melihat stadion. Itu saya sampai berkesimpulan untuk pembinaan sepak bola tidak bisa kita laksanakan stadion. Di stadion. Karena kondisinya tidak layak. Dan itu masalah tidak layak itu terakhir saya sudah pernah bicara dengan Bupati. Sebentar lagi ada solusi. Sebentar lagi ada solusinya. Karena sayang banget kita punya stadion yang megah. Itu Betul. menjadi maskot, tidak kita rawat. Kalau itu menjadi megah luar biasa itu. Karena tidak semua kabupaten itu punya stadion. Kita bersyukur leluhur kita dulu tuh bisa bangun stadion itu hebat. Kita rawat yang baik, jadikan itu jadi maskot. Jadi anak-anak didik kita nih kita pusatkan di mana latihan? Sementara kita dididikan di markas Kimalam. Di markas Kimalam. Termasuk kantor PSSI saya pindahkan ke sana dulu sementara. Jadi selama kegiatan kita selama ini ya pusatnya di sana.
Dan saya jamin kalau lapangannya sudah standar banget. Standar nasional? Boh, pokoknya siapapun orang sekarang yang dengar ini orang tamu, kita sering terima tamu main bola itu, pengennya bukan main stadion, pengennya main di mana? Kimal. Jadi apa luar biasa kita punya lapangan itu di Markas Lampung itu untuk itu bukan hanya untuk ini ya pembinaan, tapi itu tiap hari ada game. Bung, ini intermezzo nih, Bung. Intermezzo selama kepemimpinan Bung Herman Sirih ini sudah berapa tahun, Bung? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tentunya sudah banyak susah senangnya gitu kan ya. Susah senangnya kita sudah banyak, pengalaman sudah luar biasa. Kemudian tentunya terjadi adanya perubahan-perubahan. Nah, perubahannya itu apa saja sih, Bung? Kalau perubahan itu sebenarnya bukan kapasitas saya yang menilai ya. Karena saya pelaku. Betul. Yang menilai itu harusnya orang lain. Nah, tapi kalau saya bisa klaim, kalau saya boleh klaim, kalau perubahan itu terlihat dari hasil binaan kita. Karena saya ngerasa sendiri bagaimana dulu awal-awal saya menjadi ketua PSSI, saya ngadakan turnamen Bupati Cup itu, saya perhatikan anak-anak itu tuh basicnya nggak ada, dasar banget ya. Sekarang kemajuan luar biasa. Lagi nih, Bung, saya dengar-dengar punya hobi yang di luar sepak bola nih, Bung. Punya hobi PES, Pak, Bung. Kalau saya dengar-dengar ya, baru-baru ini belakangan ini Bung Herman ini sempat nih kumpul bareng dengan komunitas Vespa itu. Bisa diceritakan dulu seperti apa sih, Bung? Jadi gini, kalau masalah Vespa, saya back ke tahun 2004. 2004 itu saya satu-satunya anggota marinir yang dinas tiap hari pakai Vespa. Nah, disitulah saya merasakan betapa luar biasanya pakai Vespa itu. Karena namanya Vespa itu kalau kita mogok itu pasti ada yang berhenti. Pasti itu. Sesama komunitas tentunya. Bukan berarti dia bawa Vespa, bukan. Bisa pakai mobil dia, bisa pakai motor lain. Tapi orang ini hobi Vespa. Ada apa? Masalahnya apa? Dan itu bukan hanya nanya, mereka bantu tangan. Bantu. Malah kalau ada rumah dekat-dekat sana, ayo ke rumah dulu, kita benerin. Jadi disitulah saya merasakan, kok bawa Vespa kemanapun saya pergi, ada masalah. Jiwa sosialnya berarti luar biasa, komunitas. Keluarganya tinggi. Kenal nggak kenal, itu yang ini, luar biasa bawa Vespa itu. Akhirnya dari situ, nah di Lampung Utara saya terpancing lagi dengan Vespa itu gara-gara ini. 2 orang yang mempengaruhi saya terpancing. Saya sudah punya, ya sudah tidak main Vespa lagi di Lampung Utara. Tidak terpikir lagi kan, karena banyak kegiatan. Suatu hari, Dandim Lampung Utara beserta wakil ketua dewan itu ke rumah saya, sore-sore. Bawa motor Vespa berdua. Disitulah, waduh. Mulai bangkit lagi. Oh, begitu cerita. Bangkit lagi, langsung kita beli Vespa, langsung kita kumpul lagi, langsung kita ketemu komunitas, langsung ada keinginan untuk halal bihalal. Tapi lebaran udah lama loh, udah mau lebaran haji, kita halal bihalal. Untuk ke depan akan kita buat lagi, kumpul-kumpul lagi atau buat semacam event untuk komunitas Vespa ini. Malah dari para komunitas ini minta ke kita ini, punya keinginan akan membuat event Vespa ini se-Lampung di sini. Itu rencana kita, acara besar kita. Jadi seluruh ini pencinta Vespa terus di Lampung akan kita kumpulkan di Lampung Utara ini. Saya yakin ribuan Vespa itu nanti. Oke, pemirsa Studio 2 News masih bersama kami di sini. Bung Herman, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ataupun pembahasan terakhir lah gitu. Bukan pertanyaan terakhir kan.
selama kepemimpinan Bung Herman sendiri di sini kan kita ketahui bersama bahwa sudah 5 tahun ya sebagai Jalan 5 tahun. Kakimal ya. Iya, Sebagai jalan 5 ketua. tahun. Nah, selama 5 tahun itu kita ngejabat sebagai ketua PSSI, apakah kita mengganggu dengan aktivitas kita sebagai Kakimal? Bisa dijelaskan seperti apa? Yang jelas karena saya hobi, itu malah menjadi vitamin. Artinya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Malah menjadi semangat saya. Dan kemudian seperti yang pernah disampaikan, kalau kita tidak bisa berbuatlah untuk diri sendiri. Nggak bisa untuk diri, udah diam. Jangan buat risih. Nah, kita kalau bisa kan berbuat untuk masyarakat selama di sini. Itu tujuan saya. Saya berbuat selama saya di Lampung Utara ini, saya harus buat sesuatu. Buat sesuatu untuk masyarakat. Nah, kebetulan saya jadi ketua PSSI, itu yang saya lakukan. Bagaimana caranya saya menjadi ketua PSSI, ada efek positifnya selama saya pegang ini. Itu akan saya tinggalkan. Jadi saya meninggalkan Lampung Utara ini, saya punya sesuatu yang saya sudah saya kerjakan. Pengganti saya akan teruskan. Apa sih yang harus saya lakukan itu? Karena ke depan, ketika memang PSSI ini terjadi pergantian ya. Nah, ke depan untuk sosok pengganti calon ketua PSSI ini seperti apa sih? Yang jelas, yang pertama untuk jadi ketua PSSI itu pertama itu syarat satu, gila bola. Gila bola. Gila bola. Kalau udah gila, kalau nggak gila tuh ini tidak akan bisa maksimal. Wajib gila bola. Yang pertama gila bola dulu. Siapapun dia, apapun dia, wajib dia gila bola. Karena dengan dia gila bola, dia akan mencintai sepak bola ini. Kalau orang gila bola itu nonton bola aja suatu bahagiaan. Nonton bola. Apalagi bisa main. Jadi harus gila bola dulu. Jadi kalau dia tidak gila bola, yang ada nanti protokoler, segala macam. Terakhir, Bung Herman ya. Ada pesan untuk anak didik kita untuk kemajuan sepak bola di Lampung Utara ini. Bisa disampaikan di sini kita sampaikan pesan dan harapan ke depan untuk anak didik kita. Untuk anak-anak Lampung Utara yang sekarang hobi main bola, kan batas hobi, kemudian mungkin nanti mereka, harapan saya kalau secara teknis, makin dia sering kakinya menyentuh bola, itu makin familiar ya dengan bola itu. Kaki 1000 tadi. Iya, kaki 1000. harus sering-sering sentuh bola. Makanya kalau dia sekolah bola kan kita ada SSB. Kalau bisa satu anak tuh dia punya bola di rumah. Harus wajib punya bola. Biar dia bersentuhan bola itu. Itu wajib mereka punya bola di rumah. Kalau hanya sekedar dia nyentuh bola hanya di lapangan, itu akan kurang. Nah, itu terkait dengan mentalitas nanti. Di saat dia bertanding, itu kan bertanding itu sudah nyali itu. Kalau dia jarang tuh bola, dia kan biasanya anak-anak yang jarang tuh bola, dia begitu terima bola, dia akan gimana caranya bola ini saya oper ke teman saya lagi. Karena nggak nyaman dia terima bola. Jadi bisa digarisbawahi bahwa satu anak satu bola. Satu anak satu bola. Nah, baiklah pemirsa, diskusi kita hari ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar angka di papan skor, melainkan tentang filosofi diuji di atas lapangan hijau. Apapun hasilnya nanti, sportivitas tetap dijunjung. Sekian, terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.